Hai Halo guys, welcome to Bertahan, aku iki penakluk dunya, kowe yo kudu iso. jadi videonya itu nanti ada 2 part. Part 1, part 2. Tapi nggak tahu ini dipost di yang mana ya. Tapi kita mau ngapain guys hari ini? Jadi hari ini kita akan mengerjakan soal-soal OSN tingkat OSN. nasional. Tingkat nasional. Bidang matematika. Oh, Level untuk- SD tapi. Oke, level Tingkat SD guys. Iya. Kalau SMA nanti susah guys. Jadi, Karena Excel ini ada mendapatkan medali ya waktu SD medali apa? emas Waktu tahun? 2016 Iya, di Riau. Palembang. Oh, makanya mbakmu datang itu. Iya, ke Palembang. iya, yang foto di jembatan Ampera. Serius jadi itu. podcast ini. Iya, karena aku pengen bikin podcast. Soalnya aku seneng mau udah ke podcast. Iya. Apa abis ini Ya apa syuting? caranya? Abis ini syuting podcast. Oh iya. Wow. Jadi OSNS itu ada 3 part. Isian singkat sama uraian. Itu 2 part pertama atau teori. Terus ada eksplorasi. Nah, sekarang kita mau bahas yang isian singkat, guys. Oke, jadi kita yang teori dulu. Ya, isian Exploration kapan-kapan ya. benar. Kalau misalkan viewsnya nembus 1 juta, kita bahas yang Iya. exploration. Jadi kita bermanfaat guys. Dulu. Jadi apa ya? Nah, ngerjainnya apa ya? Kamu sih. Jadi enggak, sekarang ngerjainnya tuh biar kita kasih kesempatan ke Maxwell dulu. Setuju kan? Loh, kalau aku yang ngerjain nggak seru kan? Jadi sekarang Maxwell yang ngerjain. Kalau nanti aku ngejudge apakah benar, Oke. apakah menurutku salah. Kalau Langsung salah, marah, Pak. kalau salah Maxwell nanti push up 5 kali. Oke. Berarti kamu ikut OSN waktu kelas 6 toh? Kelas 5 hitungannya. Hmm. Iya. Oh enggak, kelas 4 aku ikut sampai tingkat kota tok enggak lolos. Oh, itu sing ceritain mamamu lah. Iya, ya. yang di Nikita Willy. Ya, kalau mau tahu lebih lengkap cerita itu bisa ke podcastnya Mom's Corner Nikita Willy with EXO and EXO's mom. Kakak Nikita Willy juga bisa mengundang saya. Jadi koko kamu. Oh gini, kita sama-sama ngerjain tapi kamu boleh coret-coret, aku mental. Hah? Aku nyoret-nyoret di apa? Aku ya nggak ngerti kok. Ya coba, ini buat anak kelas 45 SD loh. Oke, nomor pertama. Loh, kamu baca soalnya supaya penonton tahu. Oh, oke. Lo kan nanti muncul juga di Loh, layar. tapi supaya biasa itu gitu. Oh iya. Oke. Nomor pertama. Gida menuliskan bilangan 1 sampai 9 pada tiap-tiap lingkaran di bawah ini. Bilangan 145 sebagai patokan udah diletakkan. Terus setiap jumlah 2 bilangan pada lingkaran yang berdekatan itu nggak habis dibagi 3, 5, dan 7. Bilangan X adalah Oh, bilangannya tidak boleh habis dibagi 357 sih. ya kalau berdekatan. Kira-kira gimana ya? Coba jawabannya. Hah? Aku nggak bisa, aku give up guys soal ini, maaf. Harusnya nih aku nggak teliti ya. Oke, soal pertama give up ya. Nggak. Tentang Excel jelas. Oke, jadi kan ini kita ada 9 lingkaran nih. Di sini ada 1, ini masih kosong, ini ada 4, ini masih kosong, ini ada yang kita mau cari X, kosong, ini ada 5, ini ada kosong, kosong. Nah, coba sekarang kamu pikirin. Gak bisa. Masa dibunderi gitu gini. Oh. Sorry ya, kita berdua baru. Nah, sekarang kamu coba pikir, bilangan apa yang bisa masuk di antara 1 sama 4 di sini? Coba. Yang nggak habis dibagi 3, 5, 7. Nggak mungkin 2. Iya. Terus, 3 mungkin nggak? 3 Nggak. mungkin. Nggak mungkin karena dia ada ini. Kalau di sini 3 jadi 3. Kalau di sini 3 jadinya Ini 3 tambah habis 4. dibagi 7. Iya, nggak mungkin toh. 5. Mungkin nggak? 5 nggak mungkin udah ada di sini. 8. 9. Benar, yang mungkin cuma 9. Loh, tapi kan 9 1 B 1 9 5. Oh iya. Ya apa sih gue?
Berarti bukan 9. Terus. Tapi nggak mungkin nggak sih? Lu 7. Jadi di sini 7. Oh iya, saya yang 7, mungkin 7, sorry, sisanya nggak sorry. mungkin. Kalau Ya. 9 kan ini 9 tambah 1 jadi 10. Heeh. Kalau 7 ini jadi dia 7 tambah 1 8, 7 tambah 4 11. Aman semua. Oke. Nah, sekarang kalau di sini kira-kira yang mungkin apa? Oh, bentar. Kamu cok bilang nih. Iya, enggak, aku diem tuh. 4. 4 kan udah dipakai di sini, Oh, nggak iya. mungkin dipakai 2 kali ya. 9. Iya 9. 9 bisa. Apakah cuma 9 kemungkinannya? Enggak. 7. Oh, 7 udah masih dipakai. dipakai. Berarti cuma 9. 9. Oh. Kemungkinan cuma 9, berarti di sini pasti 9. Gitu. Terus. Oh, jadi Kersano yang ini. Ya, bisa dari kiri tapi bisa juga dari Tapi kanan. tapi kita cek dulu. 9 Iya. ini ada kemungkinan lain Nah, nggak? benar. Kalau misalkan ini pinter banget. Itu setuju banget. Kalau misalkan karena kita udah tahu Bisa 9. ada 2 angka yang isa. Oh, Nah, antara berarti berapa sampai berapa? kita harus cek ngejar dari di sini. arah kanan juga. Tapi kalau enggak ya udah berarti X-nya dapat. Nah, sekarang 9 bisanya sama berapa? 2. Oke, kita tulis dulu 2 bisa. Selain sama 2 bisa sama berapa lagi? 8. Ya. Jadi dia masih bisa 2 atau Waduh, 8. berarti kita harus kerja dari yang sebelah arah situ, kanan guys. juga, benar. Nah, sekarang kalau di sini 5. 5 tuh kira-kira bisa sama berapa atau berapa? Atau kita 2. dari 1 dulu aja, 1 dulu aja deh, lebih gampang. 1 ambil. Kalau 1 bisanya sekarang sama berapa? Rodok lama lagi mikirin. Sekarang sisa angka yang belum dipakai berapa aja kita tulis biar Ya, lebih gampang. dapat kamu tulis. Berarti sekarang 2, 3, 6, Heeh. 8. 2, 3, 6, 8 ya yang belum kepakai ya. Nah, 1 bisanya ditambah sama berapa di sini? 3 bisa. 1 tambah 3 benar bisa. Apakah 3 doang kemungkinannya? Iya. Benar. Jadi Gila, kamu mikir dengan waktu sesingkat itu, dia bisa mikir sebanyak itu ya. ya karena banyak latihan. Betul. Kalau udah nyampe tingkat nasional tuh pasti soal latihan banyak banget. Aku waktu persiapan OSN SD tingkat nasional itu aku tahun 2016 kan. Dan nyelesain tingkat kota, provinsi, nasional, OSN SD dari tahun 2003 sampai 15. Terus soal internasionalnya aku juga selesai dari 2003 sampai 2015. Dan itu isian, uraian, eksplorasi semua udah beres. Tepuk tangan, guys. Itu rahasia kalau mau dapat medali emas Podcast OSN ini. SD. Excel, Iya. Excel. Nanti bikin podcast ada beneran di sini. kita. Apa kita nonton film atau podcast ya sini? Setuju. Oke, lanjut kita. Sekarang 8. bener. Berarti fix ini 2. Bener, ya karena di sini Wah. karena sebelahnya 3 cuma bisa 8, berarti yang di sini fix X-nya harus 2. Wow. Jadi jawabannya X adalah 2. Baru 1 nomor, guys. Nggak apa-apa ya. Cepat screenshot jawaban ini untuk kalian pelajari lagi. Iya. Biasa aku ngecer BO gitu. Oh iya. Oh iya, aku juga sama. Cuma bedanya adalah di sini coret-coretannya enggak terlalu jelas. Jadi harus sambil dengerin Oh iya, penjelasan kita. betul. Jadi kan wes dah ya, kita lanjut soal selanjutnya aja. Oke, soal nomor 2. Ya, kamu lah. Oh, aku baca. Iya lah. Perhatikan 2 buah segitiga siku-siku berikut. Jika perbandingan luas segitiga bagian dalam dan luar sebesar 1:5, maka panjang sisi A adalah berapa satuan? Sorry loh, aku lupa. Rumus luas segitiga. Bener kok, setengah kali alas kali tinggi. 5 kali 6 sama dengan setengah kali A kali 12. 5. Bener, wis. Oh, harusnya aku main OS. Kayak aku lah Oke, SD oke. aku bisa ngerjain kayak gini sih. Ya, Nggak tahu ya. ya nggak tahu. Kamu SD bisa? Aku nggak? kayak bisa deh ngerjain ini. Ya tapi insya Allah sampai nasionalnya. Baru 1 nomor loh. Gampang banget guys, kalian nggak usah dijelasin kan? Coba jelas no. Oh, mau dijelasin tetap. Iya, sih. Coba kamu yang jelasin. Ya karena gini loh guys. Jadi kita cari dulu luas segitiga yang kecil. Kan hasilnya 6, setengah kali 3 kali 4, 6. Terus perbandingan luas segitiga bagian dalam sama luar itu 1:5. Jadi kalau dalam 6, yang luar itu 5 kalinya, berarti 30 kan. Jadi 5 kali 6 sama dengan setengah kali alasnya nggak tahu, A dikali 12.
Coret, A-nya 5 guys. Gampang banget guys. Benar. Minimal aku bisa dapat perak lah. Kan Enggak sih. kan iso 2, aku iso 1. Enggak tahu kan ada 25 nomor dan ada batas waktu 90 menit. 60 menit ya kayaknya. Hah? Kita cek. Berapa ya? 60 menit loh. Hah? Makanya jadi yang jadi tantangan di sini adalah Waktu ini nih. 25 soal tuh 60 menit dan harus teliti. Oke lah, lumayan. Ya, Oke. Fun fact, Heeh. aku waktu SD bener isian singkatnya 13 dari 25. Wow. Itu termasuk rendah. Tapi kan dia ini teorinya rendah guys, tapi dia waktu SD itu best exploration. Bener, eksplorasi aku hampir Perfect. Jadi makanya dia bisa nomor 2. Emas kedua bener. Betul. Emas pertama sama. Emas pertama ada temen aku dari DKI Jakarta waktu itu. Sekarang dia sekolah di Singapura juga. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut nomor 3. Arhan rutin latihan basket 1 jam 15 menit selama 5 hari dan 1 jam 30 menit selama 3 hari. Rata-rata latihan Arhan selama 9 hari adalah 85 menit per hari. Lama waktu latihan Arhan pada hari ke-9 adalah... Oh ini gampang. Iya. Berarti gini ya. Suwe nggak ngitung. Kamu temu? Sabar. Kamu ajak jawab sih. Aku tahu. Sudah bisa guys. Ya. Aku dapat. Oke. 1, 2, 3. 60. Hah? Enggak, salah sama maksudku 2 jam harusnya. Bukan 2 jam dah. 2 jam enggak sih? Jawabanku 120 menit. Aku jawab 80 menit. Coba aku 120 menit loh. Coba Tapi kamu- caramu benar sih. 75 kali 5 biar 375. 90 kali 3 270. 765 kurang 645 enggak sih? Heeh. Berapa 765 kurang 645? 65 tambah 55. 120. Nah iya, jawabnya 120 Wah, bener kan? pinter. Tapi caraku beda. Batas. Ayo coba. Nah, kalau menurutku ya, ini kan semua 1 jaman semua. Hah. Ya udah 1 jamnya dibuang aja. Oh. Biar ngitungnya cepet. Ingat kan tadi kita harus ngitungnya cepet toh. Hah. Berarti di sini dia ada 1 jam 15 menit sama 5 hari toh. Berarti ada 15 menit sama 5 hari. Hah. Terus ya ada 30 menit selama 30 menit 3 sama hari. 3 hari. Tapi rata-rata nih Rata-rata nih sama 9 hari itu 15. enggak 85, 25 sama 9 hari. Nah, berarti di sini kan ada X kita nggak tahu. Mm-mm. Ini berarti 15 kali 5 75. Mirip sama kamu kan? Ini 30 kali 3 90. Di sini 1 hari kan X. Berarti di sini X. Di jumlah harus hasilnya 25 dikali 9. 225. 165 ditambah X sama dengan 225. Berarti X-nya 60. Nah, tapi hasilnya bukan 60. Tadi aku pertama kali jawab 60 kan? Itu salah Oh, kurang. soalnya harus ditambah 1 1 jam, jam. lagi. Ya berarti 1 jam ditambah 60 menit. Itu harus Berarti teliti. jawaban akhirnya itu 1 jam ditambah 60 menit. Ya itu berapa? 2 jam, 120 menit. Iya, makanya salah satu Kamu ngomong bawa-bawa tapi kamu harus bawa pol. Iya, maaf. Ya, salah satu yang kita perlukan adalah kecepatan Dan ketelitian. Benar. Oh, memang luar biasa ya anak. Anak Olimpiade SD loh. matematika. Jadi mentalnya tuh juga harus sudah kelatih gitu. Kamu dikasih 25 soal 60 menit apa nggak shock? Apa nggak takut gitu? Ya kalau kamu nggak pernah latihan Tapi ya kamu takut. waktu itu kamu sempat baca 25 soal itu enggak? Iya, sempat ku coba semua. Cuma aku ada memang beberapa yang aku nggak bisa. Waktu itu belum bisa gitu. Tapi sekarang bisa enggak? Aku inget banget waktu SD aku, ini mungkin bisa dicek soal SD tahun 2016. Itu ada soal tentang segitiga, terus ada garis-garis sejajar di dalamnya. Itu soal tuh kayak gampang, aku udah pernah kerjain. Cuma waktu di situ aku ngeblank. Tapi aku tahu aku bisa. Makanya aku spend a lot of time di satu soal itu, terus kejap salah. Jadi itu agak eman di situ. Makanya aku kira jelek teorinya. Gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Oke, sudah nomor 4 A ya. Baru nomor 4 ya. Oke.
Kejuaraan perebutan Piala Thomas 2024, Indonesia memiliki 6 pemain badminton spesialis ganda putra A, B, C, D, E, F. Banyak tim ganda putra yang dapat dibentuk oleh Indonesia. Kalau ini itu Bisa nggak? berarti ini ya guys, pakai kombinasi guys. 6 C2. Ya lu anak kuliah tahu kombinasi, kok Iya. anak SD nggak tahu kombinasi? Jujur aku SD udah tahu sih. Nah ya, Cuma- semua orang tahu berarti. Enggak semua tahu. Cuma aku SD udah tahu. Tapi enggak perlu tahu kombinasi buat jawab soal kayak gini sebenarnya. Coba ya, aku tak kasih pakai ini anu ya. Apakah jawaban kita sama? 15. Iya, benar. Oh. Nah, tapi kita tahu dari mana jawabanmu benar apa enggak? Mungkin jawabanmu salah loh. Ya, jadi kalau misalkan ada teman-teman Ya. yang nggak percaya sama jawaban kita atau mau silakan cek sendiri. atau mau mengkoreksi kita, karena kita juga baru ngerjain sekarang, kita nggak cek kunci jawaban, kita nggak double check juga nih. Kalau misalkan merasa jawaban kita salah, Memang itu sengaja kita salah-salah supaya kalian teliti gitu ya. ya supaya kalian banyak komen juga. Betul. Nah, bisa nih pakai kombinasi, tapi anak SD dikit yang udah belajar kombinasi ya. Mungkin ya. Aku belajar SMA loh kombinasi. Aku SD sih. Sombong. Loh, nggak selesai. Oke. Nah, cara lainnya adalah pakai logika aja gini. Hmm. Kan kita mau punya 2 pemain dari 6 pemain, 6 pemain nih. Hmm. Kita mau punya 6 pemain, kita mau punya 2. Hmm. 2, ambil 2. Hmm. Nah, misalkan kita anggap aja ada slot 1 sama slot 2 gini. Cara isi slot 1 sekarang ada berapa orang? Ada berapa cara sih? 6. 6 cara. Isi slot 2 ada 5. 5 sisanya. 5 cara. Berarti 6 kali 5. 30. 30. Tapi kenapa jawabannya 15? Dibagi 2. Dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Enggak tahu. Nah, Kenapa 2 pemain gitu? enggak, karena kalau misalkan kamu di sini dapatnya pemain A sama dapat pemain B, slot pertama A, slot kedua B. Itu sama aja kalau kamu dapatnya slot pertamanya B, slot keduanya A. Kebalikan nih jadi. Ya, jadi ini adalah 2 hal yang sama, kehitung 2 kali. Jadi kamu tuh dengan kamu ngitung 6 kali 5, A, B sama B itu kehitung 2 kali. Gitu loh. Aku meskipun aku sudah lulus SMA, tapi aku baru tahu ternyata konsepnya kayak gini. Iya, konsep kombinasi itu gini memilih kan. Karena makanya bedanya kombinasi sama permutasi. Kombinasi itu tidak mempedulikan pilihan. Permutasi itu mempedulikan pilihan. Makanya di rumusnya pun kombinasi itu pernya itu ada lebih banyak. Nah, permutasi cuman Peduli, kalau permutasi itu peduli. Jadi kalau permutasi ya udah 6 kali 5 gitu. Misalkan dia namanya ngambil 2 pemain utama dan pemain cadangan gitu. Nah, berarti urutannya penting kan. Utamanya 6, kemungkinan cadangannya 5, kemungkinan 30. Kalau kombinasi kan dibolak-balik nggak peduli kita. Makanya ada dibagi 2-nya. A, B sama B itu sama. luar biasa. Kalau di B-nya 3 pemain, dibagi berapa? Misal nih kayak kombinasi, milihnya 3 pemain. Kira-kira dibagi Dibagi berapa? 6. Bener. Bukan dibagi 3, tapi dibagi 6. Dibagi 6. Yaitu 3 faktorial. Karena kalau kita punya 3 pemain, ya berarti yang sama itu ABC, ACB, Ya. BAC, BCA. BCA, CAB, CBA. Iya. Ini 6 ini kita hitung beda semua, Gila, padahal harusnya Sel. sama. Makanya dibagi 6 gitu. Kan pas SD belajar kayak gini. Iya. Wow. Makanya guys, denger no ini guys. Nah, apa aku harus open les olimpiade? Konsep-konsep dasar seperti ini Setuju. tuh konsep-konsep yang mungkin nggak banyak guru ngajarin, karena menurutku banyak banget guru di luar sana, guru olimpiade maupun guru sekolah cuma ngasih kita rumus Ini loh, kombinasi. wes gini, Ya, kalau soal ini kombinasi harus gini, gitu, Benar. tapi nggak dijelaskan. Kalau soalnya kayak gini kamu pakai kombinasi, soalnya kayak gini pakai rumus permutasi. Orang-orang ngajarnya gitu aja, tapi nggak ngajarin logik di baliknya. Jadi orang-orang kebanyakan ngafalin gitu. Jadi soalnya di twist dikit udah bingung. Betul. Tapi aku kalau biasa kamu, gitu, iya, aku kalau bilang. kamu tahu konsepnya, mau di twist kayak gimana pun kamu ya udah tinggal logikamu, kamu twist dikit juga dapat udah. Biasa ya, luar biasa ya. Iya. Luar biasa. No comment aku. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. 5. Jadi so far 4 nomor maksimal bisa 2, nggak bisa 2. Hah? Masa aku nggak bisa sih? Loh, ini sebenarnya bisa tapi salah. Nggak teliti. Ya, berarti aku bisa 3. Ya udah. Ya. Berarti aku dapat perak. Oke, nanti masukin CV-mu, medali perak OSN SD Versi YouTube. versi YouTube Maxwell Salvador.
Oke, nomor 5. Nah, fun fact, OSN SD soalnya campur ada Inggrisnya juga. Oh, luar biasa. Karena setelah OSN kamu bakal pelatihan buat dipilih lomba internasional. Loh, walaupun itu SD. Yo iya, SD juga gitu. ICJSO itu. Enggak, IJSO itu SMP dan IPA IJSO. Oh, lek, mantap. SD itu IMSO, International Mathematical and Science Olympiad. Jadi ada mat, ada sains. Loh, harus baca dua-dua berarti. Ya enggak, itu lombanya ada lomba kategori. Kamu ikut satu itu? Aku ikut, dapat emas. Wow. Tapi kan ada kadit, ada seni. Oh iya, sedunia itu. Ya waktu aku tuh 20-an negara gitu. Wow. Enggak seramai itu. Ada satu lagi kok SD IMC, International Mathematics Competition. Itu waktu aku 2017 30 negara di India. Hah? Itu sing IMSO nih mana kamu? IMSO aku 2016 Tangerang. Oh. Enggak hoki kita. Karena tahun sebelumnya tuh Cina kayaknya. IMC ini IMC kamu dapat apa? 2016 dapat kayak merit itu kayak honorable mention di bawah perunggu. 17 dapat emas. Wow. Jadi Excel koleksi medal itu sudah lengkap, guys. Ya wis. IMSO tuh pertama kali aku ketemu Kadit. Oh iya. 2016 ya. Ketemu saya ini pertama kali kapan? 2015 waktu lomba salah satu universitas. Waktu lagi les buat lomba gitu. Oke, nomor 5. Soalnya Inggris. Let A and B are positive integers. If 23 times A over 5 times B equals 20.24, then the smallest value of A plus B is... Hah? kali 5 ini. Wah, aku udah dapat. Si, aku tak coba aku. Bener nggak ini Gio? 24 kali 5 ini berapa? 120. Berarti bener ya? Nah, 5B dikali ini berarti gini, B gini ya. Terus ya apa caranya? Ini bisa nggak? Nggak bisa. Empat, nggak bisa loh, Sal. Ini ya kamu nggak salah hitung dah. 100. Bukan 112 dong. Oh, 101,2. Iya. Sorry. Maaf guys. Soalnya aku nggak pakai buram. Jadi tak coret tuh langsung gitu. Untuk ukuran yang nggak pakai buram sih ini sebenarnya kamu hitungnya lumayan bagus. Lumayan cepat juga. Saya pacaran bagi ini. Bisa dilanjutin sebenarnya. Bisa. Bisa. Ruang kreatif lagi. Ini aku tahu. Buka dulu. Ya Pak, tolong bawa ini bagiin nasi. 4,4. Berarti asal 4,4. Wes. The smallest value of A plus B. Jadi aneh berapa? Ingat A and B are positive positive integer. Berarti bilangan bulat nilai positif. Ya 5,4 lah. Kan 4,4 tuh bukan bilangan bulat. Oh iya sih. Aku pikir bene 1 aneh 4,4. Sorry. Maaf guys. Memang kita sengaja. Cara nih apa dong? Ya. Kali 10 aja nggak sih? 54 gitu berarti. Ada yang lebih kecil dari kali 10. 5. Iya benar. 27. Pintar. Tolong jelaskan soal ini. Nah, kalau caraku, aku jujur dari SD itu Aku lagi ngerjain ini 5 soal 1 jam sih. iya makanya kelamaan. Aku kalau dari SD mungkin karena faktor kebiasaan juga, aku tuh nggak suka dealing with decimals. So I always try to convert everything into fraction. Aku selalu mencoba untuk nge-convert semua jadi pecahan. Kenapa? Karena kalau menurutku pecahan itu lebih gampang dilihat. Karena kamu bisa ngubah itu jadi kayak bilangan bulat per bilangan bulat gitu loh. Sedangkan kalau desimal itu jadi lebih abstrak menurutku. Tapi ini again bukan suatu keharusan. Ini lebih ke kayak kebiasaan. Kita sambil minum dulu ya air putih ini. Nah, kalau aku gimana? Sebenarnya sama aja caranya, cuma aku bakal ubah jadi pecahan gitu. 23 kali A per 5 kali B itu 20,24. Itu kalau aku jadiin pecahan kan 2024. paling gampang ya udah 2024 per 100. Harusnya aku tadi gitu sih. Gini.
Terus baru kita mulai sederhanain dari sini. 5 sama 100-nya bisa jadi ini 20. 23 sama ini. Nah, fun fact lagi, trik. Kalau kamu ikut ASN tahun 2024, kamu harus udah hafal 2024 tuh pemfaktorannya gimana. Betul, karena pasti sering tahu ini soal tahun ini Iya. ya 2024 pasti banyak angka 2024. Benar. Dan 2024 kebetulan gampang. Dia tuh 44 kali 46. Jadi dia 4 kali 11 kali 23. Terus Jadi ini kita bisa jadi berapa? Ini kan berarti 44. Enggak. oh, 4 kali 88. Iya benar. Kan dia 44 kali 46 tuh. Tapi kan 44 ini kali kan 46 23, setengah dari 46. 46 benar. Berarti Sorry. 2 kali 44. Iya. 88. Logikmu tuh jalan sebenarnya. Iya, aku sebenarnya pinter. Iya. Jadi buat orang-orang yang ngomong Masya nggak pinter tuh enggak guys. Masya tuh pinter. Ya cuma sering main be aku aja. Jadi kelihatannya. Maksudmu. Tuh, nanti akhirnya jadi sama 44/10 ya nggak sih? Iya nggak bisa disederhanain lagi. 88/20. Paling sederhana nih berapa? Coret. Jadi bagi 4 jadi 22/10. Nih, bagi Oh iya 4. 2/5 sih. Gitu, benar. Berarti A plus B ini 22 tambah 5. 27. Duh, kamu tapi kok bisa cepet gitu? Kamu jangan gitu. Oh, soalnya iya sih. Karena ini udah nggak bisa Jadi disederhanain cepet, yo. lagi. Dan kamu tahu ini nggak bisa disederhanain lagi. Jadi Iya, ini udah iya, paling iya. kecil. Nah, kamu tadi kamu Misalnya 22/2 kan bisa jadi 11/1. Oh. Nah, misalnya kamu tadi pakai yang desimal nih, misal. Kamu dapat 4,4. Kamu kepikiran B-nya 10 kan? Iya. Bukan paling kecil. Makanya kamu pakai pecahan langsung jelas. Kamu sederhanain aja. Luar biasa banget dan kita udah kerja 5 5 soal soal. OSN SD Matematika Isian yang singkat. nasional, isian singkat tahun 2024. Benar. Karena yang pertama kita capek, kedua baterainya mau habis. Jadi kita akan lanjut ke part 2 di channel antara kita Channel satunya lah. ya satunya lagi ya. Belajar with Maxel, seru banget. Oke. Dadah.